kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama di sekolah minggu. Walaupun kami mengikuti dari rumah kami masing-masing, kami senang Tuhan bisa memuliakan nama-Mu, bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita semua masih mau memuji Tuhan? Masih semangat? Ayo, ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau karena kita punya Tuhan Yesus yang kuat, yang hebat, dan yang terbesar. Karena tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus kita. Ayo semua bangkit berdiri, kita buat gerakan berdiri, kita buat gerakan. Dia sungguh mengenal siapa anak-anaknya. Dan Tuhan itu rindu kita juga boleh mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbicara kepada Tuhan, dengan berdoa. Mari kita dengan senang kita mau berdoa setiap hari kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dan mengenal Bapa kita. Kita nyanyikan lagu Saya Senang Berdoa. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Tapi terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang malam hari Engkau telah memberkati dan melindungi kami sampai pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami, Engkau siapkan hati kami agar kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, hari ini Losa mau cerita tentang doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa kita kepada Tuhan, tetapi bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi doa syafaat adalah doa kita untuk orang lain. Contohnya untuk keluarga kita, untuk sekolah kita, untuk lingkungan kita tinggal, dan masih banyak lagi. Di Alkitab, Tuhan juga mengajarkan kita untuk melakukan doa syafaat. Doa syafaat siapa dan bagaimana? Kita simak ceritanya ya. Pada suatu hari ada 3 tamu datang ke tempat tinggalnya Abraham. Adik-adik pasti tahu siapa itu Abraham. Ya, Abraham itu adalah orang yang dipilih Tuhan secara khusus sebagai nenek moyang bangsa yang besar, yang karenanya segala bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Jadi ketiga tamu tersebut datang untuk memberitahukan kepada Abraham bagaimana janji Allah akan dinyatakan kepada kehidupan Abraham, yaitu walaupun Abraham dan istrinya yang bernama Sarah sudah tua, pasti akan diberikan keturunan karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi adik-adik, kali ini Tuhan sengaja mencari Abraham bukan hanya untuk mengumumkan kepada Abraham tentang kelahiran anaknya Ishak. Yang lebih penting lagi, Tuhan mencari seorang pendoa syafaat bagi kota Sodom. Setelah menyampaikan pesan kepada Abraham, kemudian mereka berangkat dari tempat tinggal Abraham untuk pergi ke kota Sodom. Yang dimana kota Sodom itu ada keponakan Abraham yang bernama Lot. Kemudian Abraham mengantar mereka ke Sodom. Lalu Tuhan berpikir, apakah saya harus menyembunyikan kepada Abraham apa yang Tuhan lakukan dan rencana Tuhan untuk kota Sodom, atau Tuhan harus menceritakannya? Tetapi Tuhan tidak mau menyembunyikannya karena Abraham adalah orang pilihan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan menyampaikan kepada Abraham, kata Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang kota Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka berbuat dan berkelakuan seperti yang mereka sampaikan kepada saya. Jadi adik-adik, di kota Sodom dan Gomora itu banyak orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus sangat marah dan ingin melenyapkan kota itu. Lalu ketika Abraham mendengar perkataan itu, maka Abraham datang mendekat kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah Engkau akan melenyapkan orang benar bersama dengan orang fasik? Lalu terjadilah doa syafaat dan Abraham menawar kepada Tuhan untuk tidak membinasakan kota Sodom itu. Karena di Sodom ada keponakan Abraham yang bernama Lot. Dan pada akhirnya Tuhan sepakat untuk tidak membinasakan kota Sodom jika didapati ada 50 orang benar, 45 orang benar, 40 orang benar. Dan kemudian Abraham menawar sampai dengan 10 orang benar di kota Sodom. Lalu Tuhan berjanji kepada Abraham tidak akan memusnahkan kota Sodom jika didapati ada 10 orang benar. Setelah itu Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Nah, dari cerita tadi itu tercantum nas Alkitabnya di Kejadian 18 ayat 16
sampai ke 33. Adik-adik bisa baca sendiri ya, karena itu panjang, langsung tidak bacakan. Tetapi adik-adik boleh buka Alkitabnya dan baca sendiri di rumah. Dari Kejadian 18 ayat 16 sampai ke 33. Di sana diceritakan bahwa Tuhan melihat kesungguhan dan iman Abraham untuk mendoakan orang lain. Abraham sangat beriman dan taat kepada Tuhan. Dia juga peduli kepada orang lain. Dia berdoa untuk kota Sodom supaya Tuhan tidak memusnahkan kota Sodom, karena kota Sodom orang-orangnya telah berdosa. Tetapi Abraham berdoa kepada Tuhan supaya menyelamatkan kota itu jika didapati ada 50 orang yang benar. Kemudian setelah itu Abraham berdoa kembali. Dia berkata kepada Tuhan, jangan musnahkan kota Sodom jika ada 40 orang benar. Kemudian Abraham berdoa lagi, 30 orang benar, sampai dengan 10 orang benar. Abraham tidak berhenti untuk berdoa terus sampai dia memohon yang terakhir kalinya, yaitu ke 10 orang benar. Jika didapati di kota Sodom, maka dia memohon Tuhan tidak memusnahkan kota itu. Tetapi pada akhirnya Tuhan juga memusnahkan kota itu dengan lautan api, karena tidak didapati ada 10 orang benar. Tetapi Tuhan tetap ingat kebaikan, ketaatan, dan kesetiaan Abraham, sehingga ia menyelamatkan keponakan Abraham yang bernama Lot yang tinggal di daerah Sodom tersebut. Tuhan menyelamatkan Lot karena dia tahu bahwa Abraham sangat-sangat setia kepada dia. Dia taat kepada Tuhan, untuk itu Tuhan menyelamatkan Lot keponakannya. Adik-adik, dari cerita doa syafaat Abraham untuk kota Sodom, kita belajar beberapa hal. Yaitu pertama adalah doa itu mencerminkan kedekatan hubungan kita dengan Tuhan. Seperti Abraham yang dekat dengan Tuhan, dia sangat sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Demikian juga kita harus sungguh-sungguh doa kepada Tuhan agar kita juga bisa dekat dengan Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan kita melalui doa kita. Jika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kita bisa merasakan bahwa Tuhan ada hadir di doa kita. Yang kedua, doa kita itu harus spesifik, harus khusus, harus tertuju pada sesuatu yang kita minta itu. Seperti Abraham, dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dia meminta untuk menyelamatkan kota Sodom, dan supaya Tuhan juga tidak memusnahkan kota Sodom. Dia sungguh-sungguh mendoakannya pada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan kota Sodom jika didapati 50 orang benar, kemudian 40 orang benar, sampai dengan ke 10 orang benar. Yang ketiga, doa kita itu harus tekun, harus dilakukan senantiasa. Tidak boleh hanya doa 1 kali, 2 kali, tetapi harus doa senantiasa kepada Tuhan. Kita belajar dari Bapak Abraham bahwa ia berdoa sampai dengan 6 kali. Dia berdoa terus memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan kota Sodom. Dan yang keempat adalah doa kita harus didasari dengan belas kasihan. Abraham berdoa untuk kota Sodom karena ia merasa belas kasihan kepada kota Sodom. Ia ingin kota Sodom itu diselamatkan dan tidak memusnahkan. Orang-orang di kota Sodom bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Demikian juga kita harus berdoa kepada Tuhan dengan belas kasihan kita terhadap orang lain. Abraham juga berdoa kepada Tuhan karena dia merasa kasihan kepada kota Sodom, dan dia merasa belas kasihan kepada keponakannya Lot yang tinggal di daerah Sodom itu. Kita juga harus berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk kita. Kita merasa kasihan, kita merasa mengasihi orang lain, makanya kita berdoa kepada orang lain. Kita merasakan kepedulian kita terhadap orang lain. Mulai dari sekarang, mau ajak kita semua, yuk kita berdoa, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita mau belajar seperti Abraham dan juga berdoa untuk kota Sodom. Kita juga harus berdoa untuk orang lain. Adik-adik boleh mulai belajar untuk berdoa bagi keluarga, bagi papa mama dalam pekerjaan papa mama, usaha, dan juga
Kita berdoa untuk sekolah kita yang sudah tatap muka supaya Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Kita berdoa juga untuk tempat tinggal kita, Lubuk Pakam, supaya tetap aman. Doa juga untuk negara kita Indonesia yang saat ini sedang menghadapi pandemi virus corona. Kiranya Tuhan cepat memulihkan negara kita. Adik-adik, mulai sekarang yuk kita belajar ya berdoa untuk orang lain sehingga kita bisa mengasihi dan merasa peduli dengan orang lain. Gak usah harap kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, kiranya melalui firman ini Tuhan, kami mulai belajar untuk mendoakan orang lain, bukan hanya diri kami sendiri. Kami boleh belajar Tuhan menjadi pendoa-pendoa yang setia. Tuhan berkati kami semua, mulai dari kecil kami boleh selalu senantiasa taat pada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, semua ajak kita bernyanyi satu lagu tentang berdoa. Artinya di dalam lagu ini mengandung arti seperti ini. Semakin banyak kita berdoa, semakin sering kita berdoa, kita akan dikuatkan. Kita akan diingatkan bahwasanya kita punya Tuhan yang hebat yang senantiasa bersama kita. Tetapi ketika kita jarang berdoa atau sedikit berdoa, kita akan menjadi lemah, kita lupa bahwasanya ada Tuhan Yesus yang kuat, hebat dan terbesar itu yang selalu menyertai kita, yang selalu memelihara kita. Nah, apalagi kalau adik-adik tidak berdoa, maka kita akan semakin lemah dan kita akan menjadi lupa pada Tuhan. Nah, maka dari itu lagu ini mengajak kita untuk sering-sering berdoa, untuk ingat selalu berdoa setiap hari, setiap saat kepada Tuhan. Ayo adik-adik, langsung saja kita bernyanyi lagu ini ya. Ibadah kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Kemudian lagu Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. 我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们借用的一次，今天赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。我们在天上的父。
minggu depan ibadah kita tidak dari YouTube seperti hari ini atau seperti yang biasa kita ikuti, tapi minggu depan kita akan mengikuti sekolah minggu melalui Zoom. Jadi adik-adik tungguin ya link Zoom-nya dari lause-lause sekolah. Kalau pas hari Sabtunya belum ada terima Zoom-nya, boleh mencari wali kelasnya atau boleh mencari Pak Kunyon, Bu Lydia atau siapapun guru-guru di sekolah. Ya adik-adik, jangan ketinggalan ibadah sekolah minggu depan. Nah, minggu depan juga akan ada kuis berhadiah pada saat akhir cerita firman Tuhan. Jadi adik-adik nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Nah, yang kedua pengumumannya adalah menjelang menyambut Natal tahun ini, Natal sekolah minggu tahun ini, kita akan mengadakan lomba-lomba. Di antaranya ada TikTok, ada nyanyi dan gerak, ada menggambar, ada cerita firman Tuhan dan hafal ayat Alkitab. Nah, adik-adik yang berminat boleh mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, jangan lewatkan ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Ikuti terus, jangan ketinggalan karena nanti akan ada informasi-informasi baru tambahan lainnya. Oke adik-adik, semangat ya semuanya ya. Oke, sampai jumpa minggu depan adik-adik.